Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membaca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 15, kita menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia kepada 3 golongan, yaitu golongan yang beriman, kemudian golongan yang kafir, dan golongan yang munafik. Sesuai dengan surah Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Berarti jalan orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalan orang-orang yang beriman. Karena itu kita biasa menyebutkan bahwa iman itu adalah salah satu nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita manusia. Dan kita hendaknya terhindar dari jalan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Beginilah kira-kira gambaran yang diberikan, yang dapat kita simpulkan dari ayat 1 sampai 15 surah Al-Baqarah ini. Berikutnya kita lanjutkan dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 16, mulai ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan suatu sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.